Perkenalkan, nama saya Dandi Pucucu. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Unpi Manado, semester 5. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang merupakan tugas akhir dari dosen saya, dengan topik periperal dan antarmuka. Kita masuk pada pendahuluan. Sebagai latar belakangnya, antarmuka adalah bagian yang penting dari setiap sistem komputer. Antarmuka merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam perkembangan aplikasi. Antarmuka aplikasi adalah segala sesuatu yang penggunaannya dapat dilihat dan berinteraksi. Antarmuka merupakan bagian dari komputer dan perangkat lunaknya yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan diajak berbicara, baik secara langsung maupun dengan proses pemahaman tertentu. Salah satu sistem operasi mobile yang memiliki antarmuka yang menarik adalah Android. Android merupakan smartphone Android yang sangat interaktif, aktif, dan tidak pernah bosan untuk dijelajahi. Perkembangan smartphone Android sangat cepat karena kegunaan teknologi serta komponen yang di antaranya dapat mengirimkan pesan singkat sebagai alat untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, permainan, dan berbagai komponen lainnya seperti ponsel pada umumnya untuk mendengarkan musik, internet, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Di bagian A ada periperal komputer. Periperal komputer adalah komponen tambahan yang berfungsi untuk mendukung kerja komputer sehingga fungsi kerja komputer menjadi maksimal. Periperal dibagi menjadi 2. Yang pertama itu periperal utama dan yang kedua itu periperal pendukung. Periperal utama itu perangkat keras atau hardware yang harus ada jika kita mengoperasikan komputer, sehingga periperal ini tidak dapat dipisahkan dengan komputer utama. For example, mouse, keyboard, dan monitor. Yang kedua, periperal pendukung, yaitu perangkat keras atau hardware yang tidak harus ada pada saat pengoperasian komputer, sehingga periperal ini merupakan perangkat tambahan untuk memaksimalkan kerja komputer. For example, printer, scanner, modem, dan lain sebagainya. Dari macam periperal di atas dapat digarisbawahi bahwa setiap periperal saling mendukung kerja satu sama lainnya. Sebagai contoh, untuk melakukan perintah print pada printer, maka diperlukan keyboard atau mouse untuk memasukkan instruksi agar komputer dapat melaksanakan perintah print. Yang pertama, periperal input. Bagian 1 ada keyboard. Keyboard adalah bagian yang penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter, khusus untuk media bagi pemakai untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang dilakukan seperti menyimpan file dan membuka file. Permasalahan yang terjadi pada keyboard yaitu yang pertama, keyboard tidak terdeteksi oleh PC. Gejalanya itu ada kerusakan yang sering terjadi pada keyboard adalah tidak dikenalnya keyboard oleh komputer. Yang kedua itu pada saat proses booting tiba-tiba komputer macet dan muncul pesan kesalahan keyboard error or not keyboard present. Dan masalah yang ketiga itu pesan tersebut diartikan bahwa pada saat proses booting komputer tidak mendeteksi
adanya keyboard. Sebagai solusinya, mematikan kembali komputer dan cek apakah keyboard telah tertancap dengan benar pada port di CPU. Yang kedua, jika perlu lepas dan tancapkan kembali keyboard tersebut untuk meyakinkan bahwa koneksi sudah tepat. Yang ketiga, jika komputer dihidupkan kembali dan pesan kesalahan masih muncul, kemungkinan pertama adalah keyboardnya yang rusak. Yang masalah yang kedua itu tombol keyboard tidak terdeteksi. Gejalanya, kerusakan lain yang sering terjadi pada keyboard adalah keyboard sering macet untuk ditekan atau keyboard tidak tertekan terus. Yang kedua, hal ini mungkin disebabkan oleh debu yang sudah menumpuk di sela-sela keyboard, sehingga menyebabkan keyboard macet. Solusinya, keyboard dapat dibersihkan dengan menyedot atau menyemprot dengan vacuum cleaner atau dapat memakai kuas. Dan juga dapat dibersihkan dengan menggunakan kain lap yang dibasahi dengan cairan pembersih atau alkohol. Ingat bahwa proses pembersihan harus dilakukan pada saat komputer mati dan keyboard dilepas dari portnya. Yang kedua itu mouse. Mouse merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dengan cara menekan tombol klik. Perintah yang didesain sesuai dengan bentuk lekuk tangan ini umumnya memiliki dua tombol klik utama, yaitu klik kiri dan klik kanan. Yang di bawah ini atau baliknya terdapat bola kecil yang digunakan untuk menggeser petunjuk atau pointer. Masalah mouse yang pertama itu mouse tidak terdeteksi oleh PC. Gejalanya, masalah yang sering terjadi pada mouse adalah mouse tidak dikenal oleh komputer. Pada saat proses booting, komputer memunculkan pesan bahwa Windows tidak terdeteksi adanya mouse yang terhubung dengan komputer. Solusinya, analisa pertama sehubungan dengan pesan tersebut adalah kabel mouse tidak terhubung dengan baik. Untuk melakukan perbaikan prosedur yang dilakukan, matikan komputer, cek apakah kabel mouse telah terpasang dengan benar. Jika perlu, lepas dan pasangkan kembali mouse tersebut untuk meyakinkan koneksinya. Pada saat melepas dan memasang mouse komputer dalam keadaan mati agar tidak terjadi korsleting. Analisa kedua adalah kemungkinan rusaknya drive yang menghubungkan sistem dengan mouse. Untuk itu perlu melakukan pendeteksian ulang drive secara otomatis dengan Windows melalui Drive Manager. Masalah yang kedua, kabel data mouse yang berada di motherboard tidak cocok. Penyebabnya, dari permasalahan kabel data mouse ini, ada dua jenis pemasangan kabel data pada konektor mouse serial. Solusinya, jika kabel mouse tersebut bukan yang aslinya, coba Anda ubah setting pemasangan kabel dan konektor mouse tersebut. Kemungkinan ini dapat Anda lakukan untuk membantu mengatasi penyebab kerusakan di atas. Kemudian kita masuk pada monitor. Masalahnya monitor tidak mau menyala. Solusinya, pada saat proses booting komputer, tombol power yang terdapat pada monitor sudah ditekan tetapi monitor tetap gelap dan tak mau menyala. Pastikan bahwa tombol power dalam keadaan on. Jika lampu indikator tidak menyala, lihat kabel power baik pada monitor maupun yang ke arah outlet listrik. Pastikan bahwa pasangan sudah benar. Apabila tetap tidak menyala, gantilah dengan kabel power lain. Jika lampu indikator pada monitor hidup dan berwarna orange atau berkedip-kedip, cek kabel video yang menghubungkan monitor ke CPU. Apakah sudah terpasang dengan baik dan benar, dan pastikan sudah terpasang dengan benar.
Kita masuk dalam perawatan monitor. Debu pada monitor membuat layar menjadi buram dan tidak. Dan jika debu tersebut sudah menempel pada layar, kemudian cara membersihkannya tidak benar, dapat menguras layar monitor. Selain pada layar juga dapat menutupi ventilasi pada monitor yang menimbulkan panas yang berlebihan pada monitor. Untuk kotoran cair pada monitor dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Prosedur membersihkan monitor itu gunakan kuas kecil atau vacuum cleaner dengan ujung sikat kecil untuk membersihkan debu. Untuk membersihkan debu dan kotoran cair menempel pada layar, gunakan cairan pembersih kemudian lap dengan kain kering. Kita masuk pada printer. Masalahnya printer tidak dapat mencetak. Solusinya dan penjelasannya, pengetasan printer dan dengan menggunakan print test pack pada drive printer. Untuk melakukannya, klik start, kemudian setting printer, kemudian klik kanan pada printer dan digunakan, lalu pilih properti pada tab general, klik tombol print test pack. Jika salah satu tombol ditekan, printer bisa mencetak, berarti tidak ada masalah pada printer. Jika tidak berarti ada masalah pada printernya. Jika proses pencetakan gagal, untuk mengatasi coba cek kembali printer mulai dari charge sampai koneksi kabel-kabel. Kita masuk pada peripheral tambahan tuh ada modem. Kepanjangan modem adalah modulator demodulator. Peralatan tambahan yang digunakan oleh komputer untuk mengubah sinyal digital atau listrik yang digunakan oleh komputer menjadi sinyal analog atau pusat yang digunakan oleh telepon dan sebaliknya. Fungsinya, alat komunikasi melalui jaringan telepon yang dikenal dengan internet, digunakan untuk mengirim data dan menerima fax mail, sarana untuk saling menukar informasi atau data tanpa batas ke seluruh dunia. Ada dua jenisnya, ada modem internal dan modem eksternal. Modem yang terpasang pada motherboard di dalam casing yang menggunakan kabel telepon sebagai koneksi itu disebut modem internal. Sedangkan modem yang terpasang melalui port tertentu seperti COM1, COM2, dan port USB, modem ini terletak di luar casing dan menggunakan kabel telepon, kabel optik atau wireless sebagai koneksi. Itu disebut dengan modem eksternal. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu antarmuka. Interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka, merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan suatu layanan atau mekanisme yang diberikan pada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna atau user terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Interface sendiri memiliki fungsi untuk memasukkan pengetahuan baru ke dalam IS yang merupakan basis pengetahuan sistem pakar. Jadi, saat sebuah software ataupun hardware baru ditambahkan ke dalam alat digital, interface ini yang pertama kali memberikan informasi. Interface biasanya didesain seindah mungkin tetapi tetap bersifat kompak. Contoh sederhananya yakni pada alat digital smartphone. Dalam interface ini juga biasanya ditampilkan penjelasan tentang sistem dan bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Karenanya, desain interface adalah kemudahan atau user friendly, mudah digunakan. Contoh-contoh interface antarmuka. Yang pertama, command line interface. Pada command line
Pertama ada command line yang perintah dari pengguna menggunakan sistem teks terminal. Biasanya pengguna akan mengetik baris-baris tertentu yang berisikan perintah untuk menjalankan program dan perintah pada sistem operasi. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka yang paling banyak digunakan dalam alat digital, namun biasanya menggunakan kode yang berbeda-beda. Yang kedua ada Graphics User Interface. Berbeda dengan sebelumnya, interface kali ini bersifat lebih sederhana dengan mengandalkan gambar sebagai petunjuk yang digunakan. Biasanya gambar-gambar ini akan dipilih sebagai bentuk perintah dari pengguna kepada sistem operasi. Dalam memilih gambar ini, biasanya menggunakan pointer sebagai mouse atau dipencet langsung layaknya touchscreen. Konsep seperti ini disingkat dengan nama WIMP. Yang selanjutnya itu ada interface tulisan. Selanjutnya ada interface yang berbentuk perintah menggunakan tulisan. Biasanya interface ini digunakan dalam alat yang memiliki fungsi dan sederhana. Biasanya dengan tulisan ini sangat memungkinkan bagi pengguna untuk membuat sebuah pilihan yang ada dalam sistem operasinya. Meskipun begitu, tidak jarang interface ini digunakan pada alat komunikasi yang lebih rumit. Kemudian yang selanjutnya itu dalam bentuk pemilihan menu. Contoh yang keempat ini sudah disinggung sebelumnya, merupakan contoh interface paling gampang serta paling mudah ditemukan. Dalam hal ini biasanya pengguna akan memilih menu yang diinginkan untuk menjalankan suatu proses. Sistem input-output interface juga biasanya dilihat dalam proses ini, di mana proses menginstal atau uninstall sebuah aplikasi adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya ada tempat interaksi langsung. Daftar kelima dalam contoh interface adalah tempat berlangsungnya sebuah interaksi yang bersifat real time. Sebagai contoh, saat seorang memilih menu memutar lagu, maka itu akan menjadi perintah untuk sistem operasi. Nanti sistem operasi akan memutar lagu tersebut sebagai bentuk penyelesaian dari suatu yang diperintah. Seperti itulah contoh sederhananya. Kemudian yang kedua itu ada perintah suara. Ini merupakan interface yang paling viral, tidak hanya karena kemudahan saja, tetapi juga karena terkadang terjadi kesalahan pemahaman. Biasanya seorang akan menyebutkan hal yang diinginkan untuk dilakukan, dan sistem operasi mendengarkannya, menangkap itu sebagai sebuah perintah. Nantinya sistem operasi akan mengeluarkan suatu kepada pengguna sesuai yang diinginkan dari pengguna tersebut. Kemudian pengisian form. Ternyata pengisian suatu formulir juga merupakan salah satu contoh interface loh. Biasanya formulir yang digunakan sebagai contoh adalah beberapa formulir yang ada di dalam website atau blog. Biasanya formulir yang disediakan oleh sistem operasi tersebut untuk penggunaan isinya. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa hal seperti itu merupakan contoh interface. Yang kedua, menggunakan perintah tertulis. Selanjutnya juga ada interface yang kelihatan hampir mirip dengan interface sebelumnya, namun ternyata berbeda. Biasanya interface ini mengharuskan penggunanya untuk menuliskan sesuatu sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Yang kedua ada speech recognition. Ini hampir sama dengan perintah suara sebelumnya, tetapi kali ini lebih mengkonversi suara yang ada menjadi sebuah tulisan. Karena sifatnya suara manusia yang unik dan khas untuk setiap individu, maka sistem operasi akan merekamnya. Kemudian ada Stagable UI. Untuk contoh yang satu ini terlalu banyak ditemukan karena menggunakan piranti dan protokol yang agak rumit.
dengan pengertian sederhana dari Stageable User Interface adalah lingkaran fisik yang melakukan interaksi dengan informasi digital. Kemudian ada Computer Vision. Selanjutnya ada Computer Vision yang biasanya digunakan dalam bentuk interface suatu robot. Kedua, yang selanjutnya ada Speech Syntax. Terakhir ada interface dalam bentuk pengganti sebuah pidato atau kata-kata menjadi bentuk synthesis. Menjadi bentuk synthesizer. Sebagai sederhana synthesizer, ini merupakan gelombang suara yang dihasilkan melalui sebuah alat, biasanya alat musik. Nantinya dari proses ini sistem komputer akan menangkap sinyal yang diberikan sebagai perintah untuk melaksanakan suatu bagian dari suatu penyelesaian masalah. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan dari setiap orang yang menonton video ini. Saya tidak lupa juga saya mengajak kepada setiap orang yang menonton video ini yang mungkin baru saja atau akan lulus dari sekolahnya untuk bergabung dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado ada banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang akan diberikan oleh para dosen, dan para dosennya juga sudah sangat-sangat mumpuni. So, ayo bergabung bersama kami dalam UNPI Manado.